Saudara, sangat senang bisa kembali menemani saudara dalam program Figur pada kesempatan yang berbahagia ini. Doa saya dan harapan saya saudara senantiasa dalam keadaan baik, tetap diberkati oleh Tuhan, tetap mendapat perlindungannya. Saudara, apa yang menyebabkan seseorang begitu dihargai? Kira-kira apa? Beberapa orang berpendapat bahwa penghargaan seseorang diterima karena integritasnya. Jadi bilang A, ya dia bilang A beneran, bukan A jadi B tidak. Itu karena dia memiliki integritas atau memiliki kualitas hidup yang baik. Misalnya ya, jika seseorang itu jujur, maka ia akan sangat dihargai. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana dengan Tuhan? Apakah dia menghargai orang jujur? Pasti. Apakah dia menghargai orang yang baik? Pasti. Nah, apa yang sebenarnya juga Tuhan cari dari kehidupan manusia itu? Apa yang dihargai? Mari temukan jawabannya melalui acara Figur ini. Saudara, di sebuah desa ada sebuah tempat yang bernama Kana. Tempat ini terletak di sebuah kota kecil di provinsi Galilea, di negeri di Timur Tengah di Israel, yang letaknya kurang lebih 8 km sebelah utara Nazaret. Dan di wilayah Galilea juga ada penguasa yang bernama Herodes. Jadi Galilea ini di bawah pengawasan Herodes. Dan sebagai penguasa tentunya dia tahu apapun yang terjadi di wilayahnya. Kalau zaman sekarang dia punya mata-mata begitu, sehingga akan melaporkan setiap kejadian, setiap apa saja yang terjadi akan dilaporkan. Apa yang terjadi didengar juga. Nah, suatu saat terjadi sebuah pesta atau ada sebuah pesta di Kana ini, dan pesta nikah ini mendapatkan tempat tersendiri bagi masyarakat dan juga orang-orang Galilea. Artinya berkesan begitu. Dan apa yang terjadi di pesta ini juga didengar oleh orang-orang yang ada di istana Herodes. Pertanyaannya, mengapa pesta nikah ini begitu terkenal dan begitu membuat orang bercerita sana kemari dan ya dianggap sebagai sesuatu yang beda dan tidak pernah mereka tahu atau tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Saya kira bukan karena pengantinnya seorang artis. Kalau seorang artis itu menikahkan, waduh, ada artis ibu kota menikah, wah langsung heboh. Atau mungkin ada gubernur, orang terkenal datang ke pernikahan, wah heboh juga, masuk koran dan sebagainya. Karena apa? Itu sesuatu yang jarang terjadi. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di pernikahan di Kana ini? Sehingga itu menjadi bahan cerita bahkan sampai ke istana Herodes. Apa saudara? Masih ingat? Kalau bicara Kana itu bicara mengenai mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus, yaitu air berubah menjadi anggur. Wah, luar biasa ya. Bagaimana mungkin ya air kok bisa berubah menjadi anggur? Dan kejadian yang tidak masuk akal ini tidak saja didengar oleh masyarakat sekitar Kana, bahkan sampai seluruh Galilea. Makanya Herodes juga tahu. Dia mikir juga, ini bener enggak ya? Jangan-jangan ini ada yang menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Itu pasti terjadi. Saya membayangkan saat itu beritanya begitu dari mulut ke mulut ya. Karena sekarang kan pada zaman itu kan belum ada media massa, belum ada Facebook ya, belum ada SMS-an, belum ada Twitter dan sebagainya. Ya dari mulut ke mulut disampaikan. Tahu nggak? Di sana tuh loh, kok air bisa menjadi anggur? Yang benar. Nah, bagi yang melihat bilang yang benar. Ini kan saling bertanya, ya saling memastikan benar nggak terjadi. Nah, bagi orang-orang yang hadir dalam pesta ini pada saat di Kana, tentu dia langsung bisa dengan yakin katakan, ya, saya melihat langsung. Apalagi pelayan-pelayan itu yang mencedok, yang mengambil itu, apalagi pemimpin pesta diicip, wah bener nih,
kok bisa ya? Ada anggur yang baik sampai sekarang. Dia nggak tahu juga datang dari mana. Tetapi pelayan-pelayan tahu dari mana datangnya. Ya, saya membayangkan mungkin mereka akan berkata, kata orang. Nah, ini bagi yang melihat. Itu loh, di Kana telah terjadi mujizat, air menjadi anggur, kata orang. Dengar-dengar gitu sih. Nah, kalau ibu-ibu mulai gosip-gosip, kumpul-kumpul. Masa sih? Itu kan cari sensasi, begitu ya. Tetapi itu menjadi keebohan tersendiri. Orang bilang kan tidak ada asap kalau nggak ada api, pasti ada satu yang terjadi. Nah, itu juga saudara yang dirasakan oleh orang-orang di istana Herodes. Herodes bertanya kepada pegawainya, mungkin, ini analisa saya, ini benar nggak terjadi itu? Ya mungkin para pegawai bilang, ya sudahlah, Tuanku nggak usah pikirkan, kan tidak ada dampaknya bagi kita. Biarkanlah masyarakat bergembira, gitu ya. Biarkan mereka punya ceritanya sendiri. Mungkin saya membayangkan ya saat itu Herodes dengan congkaknya, ya dia lus-lus janggutnya, ya dia berkata, aduh, mana ada air menjadi anggur. Paling itu ceritanya orang-orang yang mabuk saja. Karena kan kalau kebanyakan minum anggur kan bisa mabuk. Mulai cerita, ini dari air ya, ini air berubah menjadi anggur. Kemudian seluruh pegawainya akan mentertawakan cerita yang mereka anggap hanya lucuan saja. Saya membayangkan ada kejadian yang lucu juga di istana Herodes. Herodes bilang, enggak ada itu. Kemudian tertawa mereka semua. Dianggap sebagai lelucon saja. Saudara, karena beritanya simpang siur dan sebagainya, karena orang enggak langsung tahu pada saat itu bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Namun, tidak semua demikian saudara, khususnya dari pegawai istana Herodes. Salah seorang pegawai istana Herodes, ya, dia dengar juga. Dia tahu, ini ada sesuatu yang beda ini. Dia mungkin juga mengadakan penelitian, mungkin kita nggak tahu ya. Itu benar terjadi. Tapi dia kan karena nggak melihat langsung, itu kan kata orang. Dia antara percaya dan tidak. Nah, suatu saat, tatkala anaknya sakit, bahkan dikatakan di kitab suci, bahkan hampir mati, dia juga pasti bingung. Waduh, gimana anak saya ini? Mungkin sudah dibawa ke tabib, sudah dibawa ke sana kemari, nggak sembuh, bahkan hampir mati dikatakan. Dan di saat yang bersamaan, dia mendengar pribadi yang dikatakan itu loh, yang mujizat itu Yesus, ini datang sekarang ke Kapernaum. Datang, wah, maka dengan tanpa berpikir panjang, langsung saja ya, langsung dia datang kepada Yesus dengan harapan ya minta tolonglah agar anaknya sembuh begitu. Tapi apa reaksi Yesus? Dia bilang begini, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi cerita orang gak percaya dengan mujizat di Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur, itu juga bisa terjadi di kalangan istana. Apalagi orang yang kerja di istana ini kan bukan orang sembarangan. Pasti orang terpelajar, orang yang pintar, pakai logika. Maka dia bilang, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi kalau kamu gak lihat langsung, pasti kamu gak percaya. Nah, apa yang diucapkan oleh Yesus ini sebagai reaksi atas ketidakpercayaan masyarakat, termasuk kalangan istana Herodes, atas mujizat yang telah ia lakukan, yaitu air menjadi anggur. Namun rupanya saudara, pegawai ini berbeda. Ia terus mendesak Yesus. Untuk apa? Mendesak agar datang ke rumahnya karena anaknya sakit dan hampir mati. Pegawai ini berharap sekali agar Yesus mau datang ke rumahnya, paling tidak mendoakanlah begitu, agar anaknya sembuh. Artinya dia percaya bahwa Yesus ini sanggup. Tapi mungkin antara percaya dan tidak. Pokoknya coba saja, istilahnya coba saja, siapa tahu benar. Dia juga mau tes, ini benar gak Yesus buat mujizat. Nah, ini sekarang anak saya sakit, hampir mati. Saya mau tahu, coba dia sudah datang ke rumah saya dan didoakan begitu, entah diapakan, siapa tahu anak saya bisa sembuh. Itu kan antara iya dan tidak. Rupanya Yesus tidak memenuhi permintaan pegawai istana Herodes ini. Sebaliknya ia berkata, pergilah, anakmu hidup. Saudara, piang kepalanya pegawai istana, waduh, saya berharap dia datang ke rumahku, dia doakan, tumpangkan tangan, anakku yang sakit bisa sembuh.
harapannya. Paling tidak dia juga ingin tahu nih benar nak dia berkuasa. Tapi Yesus malah gak ngikuti permintaannya. Dia bilang apa? Pergilah, dengan kata lain pulang. Anakmu hidup. Saudara, saat pegawai istana Herodes ini mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus, ia gak protes. Kitab suci menuliskan dia gak protes, ataupun marah, atau mencak-mencak. Hei Yesus, kamu gak tahu siapa saya. Saya ini pegawai istana Herodes. Saya punya kuasa. Saya bisa menangkap engkau. Tidak dijelaskan demikian. Sebaliknya, kitab suci menjelaskan hal yang berbeda. Dituliskan, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dia percaya, disuruh pulang. Pulang. Dibilang, pergilah, anakmu hidup. Langsung pulang. Dia percaya, saudara. Langsung pulang. Dan akhir dari kisah ini, pegawai istana Herodes yang percaya ini dijelaskan dalam kitab suci, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Woi, Tuhan, anakmu hidup, gak mati, dia sembuh. Kemudian dia gak percaya nih. Yang benar. Loh benar nih. Misalnya begitu ya. Kemudian dia bertanya kepada mereka, itu kira-kira jam berapa dia sembuh? Mereka bilang, itu kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Kemarin siang. Waduh, kemarin siang. Kemudian dia ingat dia. Lah, itu kan kemarin itu kan ketemu Yesus jam 1 itu dia bilang begitu. Oh, dia bilang anakmu hidup. Waduh, langsung dia, kita nggak tahu dia apa, sujud, langsung berteriak-teriak saking senangnya. Dan kitab suci mengatakan lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Saudara, dari sekian banyak masyarakat yang apatis, masyarakat yang tidak percaya akan kuasa Yesus, masih ada orang, bahkan orang ini berasal dari kalangan terpelajar seperti pegawai istana Herodes ini, yang percaya kepada apa yang telah dilakukan oleh Yesus, sekalipun ia tidak pernah melihat mujizat yang sudah Yesus lakukan di pernikahan di Kana. Iman pegawai istana ini merupakan model yang Yesus kehendaki bagi kita semua. Seperti yang sudah dia sabdakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan pegawai istana Herodes ini telah membuktikan perkataan Yesus. Ia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, pergilah, anakmu hidup. Tidak sedikit pun saudara ada keraguan di hatinya. Ia mentaati perkataan Yesus dan sebagai akibatnya dia mendapati anaknya sembuh. Bahkan kitab suci mengatakan seluruh keluarganya percaya kepadanya. Saudara, Yesus tidak pernah mengabaikan orang yang menaruh percaya kepadanya. Sebaliknya, ia sangat menghargai orang yang mempercayai dia. Saudara mau dihargai? Percayalah kepadanya. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita pelajari saat ini tentang Yesus menghargai orang yang menaruh percaya kepadanya. Apakah kita mempercayai Yesus? Dia sangat menghargai itu. Dan saudara juga dapat belajar lebih banyak lagi dari pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan Anda ini, atau juga melalui media-media lainnya. Dan jika saudara rindu untuk mengenal dia lebih dalam lagi, silahkan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS ke 081333777386 dengan cara tulis nama saudara, spasi, tulis Figur, spasi, tulis respon, dan kirimkan sekali lagi ke 081333777386. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.